Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan counter dan netizen soal sepak bola tanah air. So seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Masih nggak terima kena sanksi FIFA, beberapa orang Malaysia malah bandingin kasus Martin Paes dengan kasus mereka saat ini. Mereka menganggap karena dulu case-nya Mas Martin ini sampai ke Badan Arbitrase Olahraga Internasional. Jadi gini ya Pak Ci, Martin Paes ini emang dari awal asal usulnya jelas kalau doi itu believers. Nah, kita bedah believers itu apa dulu ya. Believers adalah orang Belanda atau Eropa yang lahir dan besar di Indonesia pas masih zaman Hindia Belanda. Buat kasusnya Mas Martin ini, simbah putrinya bernama Nel Apels van Heijst lahir di Pare Kediri di Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Naiklah kasus ini ke KAS buat memperkuat status Mas Martin ini yang eligible buat bela Indonesia. Apa Mimin juga harus bahas satu-satu silsilah para pemain keturunan kita nih bro? Kalau mau bukti dokumen fisiknya, coba deh datang aja ke PSSI atau DPR, pasti mereka masih simpen tuh berkasnya. Konco kabe, kulo Martin Paes, ojo lali du. Jadi kalau mau ungkit-ungkit soal Martin Paes, beda lah kasusnya teman-teman. Jadi ini sudah terbukti ya teman-teman kalau FIM itu memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasi yang mereka naturalisasi. Jadi sudah dirilis nih sama FIFA, 7 pemain itu ternyata mereka itu kakek neneknya ataupun orang tuanya itu tidak ada yang lahir di Malaysia. Mereka tuh lahir di negara asalnya mereka masing-masing. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Spanyol, dan ada yang dari Argentina. Jadi tidak benar pemain-pemain yang mereka naturalisasi itu kakek neneknya atau bapak mamanya itu lahir di Malaysia. Jadi mereka palsukan dokumennya dan itu sudah dirilis sama FIFA. Dan sanksi berat menanti Malaysia. Kalau mereka minta supaya seperti Martin Paes ini diperiksa, susah. Kenapa? Karena memang dari awal asal usulnya Martin Paes ini jelas. Tidak seperti mereka yang tiba-tiba jadi orang Malaysia padahal tidak punya garis keturunan. Ternyata benar-benar dipalsukan oleh FIM. Aduh, sangat-sangat memalukan. Aduh, kasihan sekali. Game over guys, FIFA sudah bersuara. Apa benda ni weh? Ini hari yang sangat gelap untuk fans Harimau Melaya. Beberapa jam lepas FIFA berkongsi info yang teliti tentang kronologi proses pendaftaran 7 pemain oleh FIM serta aduan yang diterima diikuti penyiasatan yang dibuat dan akhirnya konklusi berdasarkan bukti yang diterima. Secara ringkas, FIFA berjaya dapat sijil kelahiran original Datuk ni di 7 pemain. Yang hari tu diorang cakap jabatan pendaftaran gagal cari dan terpaksa buat yang baru. Dan selepas buat penyiasatan dan perbandingan terdapat unsur pertukaran asal usul dalam dokumentasi pendaftaran pemain. Dari situlah hukuman sanksi telah dikenakan. So guys, ini memang kes pemalsuan dokumentasi weh. Dan FIFA ada bukti. Walaupun FIM masih boleh buat rayuan, tapi dengan info yang ada, pendapat abang memang susah lah. Ini memang teruk lah guys. Habislah masa depan. Jadi masih ada yang mau bilang ini sabotase, iri dan dengki dan segala macam. Masih adakah orang-orang Malaysia, netizen-netizen Malaysia, sebagian konten kreator Malaysia yang bilang ada negara-negara yang mau sabotase lah, iri dengki lah, sampai sebut-sebut Indonesia, Vietnam segala macam? Masih ada yang mau bilang seperti itu setelah FIFA merilis bukti bahwa mereka memalsukan dokumen? Masih adakah orang Malaysia yang berani bilang seperti itu? Kalau masih ada, memang otaknya itu taruh di lutut. Terbukti FIM itu melakukan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Jadi sudah terbukti, sudah dirilis sama FIFA beberapa jam yang lalu kalau FIM itu melakukan pemalsuan dokumen. Jadi tidak ada sabotase. Sekarang kan malu. Dulunya kan tuduh-tuduh Indonesia terlibat sabotase, ada apa di New York segala macam. Sekarang kan terbukti kalau pemain-pemain ini kakek neneknya, ibu bapaknya tidak ada yang lahir di Malaysia. Itu omong kosong, bullshit, omong kosong. FIFA mencatat bahwa timnas Indonesia merupakan negara Asia pertama yang tampil di panggung Piala Dunia, tepatnya pada edisi 1938 yang mana kala itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Hanya saja, berpuluh tahun sejak saat itu timnas Indonesia masih belum bisa kembali ke panggung tertinggi di pesta sepak bola dunia. Tahun demi tahun, kualifikasi demi kualifikasi, tetap saja keberuntungan itu masih belum berpihak kepada Indonesia. Namun, tak ada perjuangan yang sia-sia.
Kesabaran itu terasa berbuah pada Piala Dunia edisi 2026. Sempat tak dipandang, sekarang timnas Indonesia dianggap penghalang oleh negara-negara langganan Piala Dunia. Kita sudah jauh melangkah. Sekarang setelah 87 tahun kita hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk kembali tampil di Piala Dunia. Bismillah, semoga impian itu bisa terwujud. Amin. Ya, amin. Semoga sisa 2 pertandingan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin dan kita bisa lolos Piala Dunia. Nah, di sini FIFA itu mencatat kalau satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang pernah ikut Piala Dunia cuma Indonesia. Yang waktu itu masih namanya Hindia Belanda, bukan Indonesia seperti sekarang. Jadi tidak ada Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, tidak ada. Filipina tidak ada, hanya Indonesia. Dan itu terbukti dan dicatat sama FIFA. Jadi yang dari Malaysia jangan panas kalian. Jangan panas dan jangan bilang kita hoax lagi. Ini benar-benar sejarah. Ada kok buktinya di FIFA. Di tengah penantian ketokan palu FIFA, website FAM malah dihack berkali-kali. Aduh, kesian. Dalam 24 jam, terjadi 2 kali serangan. Hacker meninggalkan pesan sindiran pedas soal skandal naturalisasi Malaysia. Katanya, "Woi, main bola apa bikin KTP palsu?" Setelah sistem dipulihkan, situs itu diretas lagi. Dan kali ini diminta tebusan $7.000. Aduh, kasihan, ini sudah jatuh tertimpa tangga 2 kali nih. Sampai dihack ini. Aduh, hacknya dari mana nih hackernya ini ya? Berani sekali dia hack akun websitenya FAM. Mungkin saking jengkelnya gitu ya, karena FAM ini berani memalsukan dokumen pemain naturalisasi demi untuk Piala Asia. Aduh, ngeri sih ini. Nah, ini bisa berkepanjangan ini teman-teman, karena pasti ada sanksi-sanksi yang lebih berat yang menanti timnas Malaysia ini, karena dalam waktu dekat ini mereka akan lawan Laos dan ya mungkin tahun depan akan lawan Vietnam lagi lah, itu di kandangnya Vietnam nanti. Ini menarik, apakah mereka masih bisa berjaya seperti ke-7 pemain ilegal ini masih membela Malaysia, atau justru jadi ayam sayur nanti, jadi harimau ompong. Para pemain naturalisasi Malaysia berjuang selamatkan karirnya. 7 pemain naturalisasi Malaysia yang kena sanksi FIFA sedang berjuang selamatkan karirnya. Mereka minta dukungan penuh dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Ke-7 pemain tersebut adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Dilaporkan VN Express, para pemain naturalisasi yang kena sanksi tersebut sudah mendatangi markas FAM di Johor Bahru. Meski setelahnya, FAM tidak merilis pernyataan apapun soal pertemuan tersebut. Facundo Garces, pemain La Liga dari klub Alaves, diketahui melengkapi seluruh dokumentasi untuk memverifikasi kewarganegaraan Malaysia. Dilaporkan AS, kakek Garces punya darah Malaysia. Media-media lokal Malaysia menyebut para pemain naturalisasi Malaysia yang bermasalah berharap sanksi FIFA bisa dihapus secepatnya, sebab mereka butuh menit bermain demi keberlangsungan karirnya sendiri. Susah, karena sudah terbukti kok kalau dokumen aslinya mereka tuh ada dokumen aslinya mereka itu bukan orang Malaysia dan tidak ada garis keturunan Malaysia. Yang ada garis keturunannya Malaysia itu kan diklaim sama Malaysia. Mereka palsukan data-data 7 pemain ini gitu. Jadi ya memang mereka ini niat hatinya mau meniru Indonesia, tapi apa daya mereka justru buat cara kotor, licik begitu kan. Mau curang gitu, mau buat lawan Indonesia, tapi mau meniru Indonesia, bersaing dengan Indonesia tapi dengan cara curang. Pasti kan mereka berpikir begini, kalau Indonesia bisa, kita juga bisa. Mungkin mereka pikir Indonesia ini pakai beli pemain atau sewa atau apalah, ternyata salah gitu kan. Indonesia ini memang pemain-pemain yang ada sekarang ini memang punya garis keturunan Indonesia dan jelas itu ada foto-fotonya, garis keturunannya itu jelas, tidak sama kayak mereka. Nah, kalau misalkan pemain-pemain ini mereka itu menuntut supaya FAM bertanggung jawab, ya kenapa juga dulu lu mau? Sedangkan lu kan tahu kalau lu tidak punya garis keturunan Malaysia, sekarang kenapa malah menyalahkan FAM lagi? Ya kalian sama-sama salah, pemain juga kenapa mau? Kan Saking begitu. pengen mainnya buat timnas, Ole Romeni sampai puasa gula berbulan-bulan. Sejak cedera di Piala Presiden Juli lalu, dia bilang gak makan 1 gram gula pun, gak minum manis, gak makan dessert, gak ada cheat day. Buat kalian yang menonton aksi timnas Indonesia di ronde 4, bisa langsung klik link yang ada di bio gua. Ole juga cerita tiap hari dia dapat pesan dari supporter Indonesia, semoga lekas sembuh, kami tunggu di timnas. Katanya itu bikin dia makin semangat, dan sekarang kerja kerasnya kebayar. Ole udah balik latihan normal di Jeddah, siap hadapi Arab Saudi bareng Garuda. Buat Ole, perjuangan ini bukan soal pulih dari cedera aja, tapi bukti kalau dia benar-benar total buat merah putih. Ya semoga bisa bermain full lah. Tapi kalau tidak full setidaknya 45 menit
bolehlah Ole bermain karena kita sangat membutuhkan Ole sebagai penyerang tengah yang haus gol untuk timnas Indonesia. Karena sejatinya kita ini butuh 2 kemenangan lawan Arab Saudi dan lawan Irak. Jadi terlepas dari itu semua, inilah bukti bahwa Ole Romeni benar-benar punya garis keturunan Indonesia. Jadi tidak dibuat-buat loh Ole Romeni orang Belanda tiba-tiba jadi orang Indonesia, tidak. Tapi jelas garis keturunannya dari mana, seperti apa asal usulnya sehingga dia bisa dinaturalisasi itu jelas. Jadi tidak sama kayak tetangga kita yang jersinya kuning-kuning itu, yang dengan sengaja memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasi. Kan tiba-tiba jadi orang Malaysia. Masa bisa dari Belanda jadi orang Malaysia, dari Spanyol jadi orang Malaysia. Yang lebih kocak dan lebih lucu dan tidak masuk akal itu orang Amerika Latin. Kok bisa dia jadi orang Malaysia? Padahal kalau kita mengikuti sejarah itu kan yang dijajah, yang menjajah Malaysia ini kan itu bukan Spanyol, bukan negara-negara Amerika Latin, bukan Argentina, bukan Brasil dan lain-lain, tapi kan itu Inggris. Seharusnya kalau berdasarkan cerita sejarah maka pemain-pemain keturunan Malaysia ini yang berasal dari Inggris, bukan dari Amerika Latin. Nah kan kita dari awal sudah curiga, kok bisa ada pemain Amerika Latin yang punya darah Malaysia? Bagaimana ceritanya? Ternyata setelah diinvestigasi sama FIFA, mereka palsukan dokumen. Dan ada dokumen aslinya mereka, bukan tidak ada teman-teman, ada, tapi ada di FIFA. Dan dokumen aslinya itu menyatakan bahwa 7 pemain ini kakek neneknya, bapak ibunya itu tidak pernah lahir di Malaysia, tapi lahir di Belanda, di Spanyol dan Argentina, bukan di Malaysia. Nah, yang mereka bawa ke FIFA itu kan yang ada lahir di Kuching lah, ada yang di Sarawak lah, di Malaka segala macam. Jadi mereka itu palsukan lah, yang asli itu yang sebenarnya lahir di Spanyol, Belanda, lahir di Argentina itu mereka palsukan. Jadi pemain-pemain ini orang tuanya atau kakek neneknya itu lahir di Malaysia begitu. Itu kan sudah pernah, sebenarnya sudah terungkap juga, maksudnya sudah sedikit ada bocoran juga dari salah satu pemainnya mereka itu si Facundo Garces waktu diwawancara kan. Dia bilang untuk jadi warga negara Malaysia itu tidak butuh waktu yang lama dan tidak rumit. Itu hanya butuh waktu 2 minggu saja. Artinya dalam jangka waktu 2 minggu itu FAM orang-orangnya di dalam itu berusaha sebagaimana mungkin supaya bisa dipalsukan dokumennya. Aduh, kocak juga. Jadi selama 2 minggu itu mereka bagaimana caranya supaya dokumen-dokumen dari Facundo Garces ini, pemain-pemain yang lain itu bisa dipalsukan begitu, bukan dicari yang asli, dicari garis keturunannya, diidentifikasi dulu, tidak, tapi 2 minggu itu mereka pakai untuk palsukan dokumennya. Jadi beda lah dengan Indonesia. Di sini terlihat lah beda kelasnya begitu. Tapi aneh juga kok sekelas federasi mau seperti itu ya. Apakah tidak berbahaya? Berbahaya sih, tapi mereka coba menantang. Aduh, kesian. Kasus naturalisasi palsu di timnas Malaysia makin panas. Setelah 7 pemain dinyatakan menggunakan dokumen ilegal, FIFA menjatuhkan hukuman berat berupa denda dan larangan bermain di semua kompetisi sepak bola. Namun, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tidak tinggal diam. Mereka akan melawan keputusan FIFA dan sudah menyiapkan pengacara top dari luar negeri untuk membela diri. FAM bersikeras bahwa proses naturalisasi para pemainnya sah dan sesuai prosedur kini. Seluruh Malaysia menunggu hasil banding ini. Apakah FAM bisa lolos dari sanksi FIFA atau justru makin... Kalau ikut regulasi ya regulasi sih ya, sebenarnya regulasi, karena mereka berpatokan bahwa pemain-pemain ini dari awal itu sudah disetujui sama FIFA gitu. Waktu proses naturalisasi, berkas-berkasnya tuh diantar ke kantor FIFA, ada orang FIFA yang menyetujui bahwa pemain-pemain ini memang eligible bermain untuk Malaysia begitu kan. Tapi ketika kena sanksi, mereka mulai tuduh sana sini, ada sabotase lah, iri dengki lah, tidak suka dengan kemajuan. Alah, omong kosong. Padahal memang terbukti palsukan dokumen itu. Sekarang mereka mau bilang apa? Iya kan? Sekarang mereka tinggal menunggu ini bagaimana FIFA menjatuhkan sanksi yang lebih berat ke mereka. Jadi ya kita menanti juga ini bagaimana keputusannya FIFA. Dan sekarang kemenangan atas Malaysia ke Vietnam waktu itu, pertanyaannya apakah akan menjadi kemenangan milik Vietnam? Nah ini sebenarnya masih dalam putusan ya. Apakah nanti AFC atau FIFA yang akan memutuskan kemenangan Malaysia itu dianulir dan diberikan ke Vietnam? Karena waktu Malaysia kasih kalah Nepal, kasih kalah
Vietnam itu pakai pemain-pemain yang ilegal ini. 7 pemain ilegal ini tuh digunakan, teman-teman. Apalagi waktu lawan Vietnam menang 4-0, si Figueiredo itu cetak 2 gol kalau saya tidak salah ya. Jadi gol-gol dan kemenangan di dua negara ini, kalau misalkan ini benar-benar nanti mereka dapat tambahan sanksi lagi, ya bisa saja kemenangan Malaysia atas Nepal dan juga Vietnam itu dianulir dan diberikan ke Nepal sama Vietnam. Bisa saja seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ya sudah jelas, sudah dirilis sama FIFA kalau 7 pemain itu memang dokumennya itu dipalsukan, bukan kesalahan teknis. Ya, karena mereka beralasan, FIM ini beralasan orang-orang mereka bagian administrasi itu melakukan kesalahan teknis ketika mencatat atau mengantar berkas-berkas ke FIFA. Tapi setelah punya selidik, diinvestigasi lebih lanjut lagi, ternyata ada loh dokumen asli dari pemain-pemain ini yang menyatakan bahwa dalam dokumen asli itu menulis pemain-pemain yang dinaturalisasi sebanyak 7 orang ini itu punya akte kelahiran itu tidak ada lahir di Malaysia. Maksudnya orang tuanya atau kakek neneknya tidak ada yang lahir di Malaysia. Semuanya itu lahir negara asalnya. Jadi yang beredar di media sosial kalau mereka ini memang lahir di Malaysia itu hanya akal-akalannya Malaysia saja. Sebenarnya pemain-pemain ini itu lahir bukan orang Malaysia. Mereka itu memang orang Argentina, orang Spanyol, dan orang Belanda, bukan orang Malaysia. Jadi berbedalah dengan Indonesia, teman-teman. Kalau Indonesia ini kita melakukan naturalisasi itu kan kita sudah identifikasi dahulu. Oh, ini Martin Paes ini memang neneknya itu hanya numpang lahir, tapi secara aturan dan regulasi FIFA itu masih boleh bermain untuk Indonesia. Makanya Martin Paes ini sampai naik ke meja hijau sidang CAS waktu itu. Nah, di sidang CAS kita menang dan terbukti bahwa Martin Paes masih layak bermain untuk Indonesia, dan sekarang kan sudah terbukti. Nah, kalau masih mau diungkit lagi oleh Malaysia, saya pikir ya salah posisi, salah tempat. Karena kita ya memang pemain-pemain yang ada sekarang itu terbukti punya garis keturunan Indonesia. Berbedalah dengan Malaysia. Oke, teman-teman, jadi itu dia beberapa video, tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar.